kita negara Indonesia negara maritim, negara kelautan, ikan ada di darat, ada di laut, nggak ada di udara sih ya. Kecuali naik pesawat ada. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ini makanan agar kamu tidak gemuk. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin Shah, MS. Prof. Hardin merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, selamat datang di podcast. Terima kasih. Apa kabar? Sama-sama. Saya sih baik-baik aja. Oh ya, saya juga alhamdulillah baik juga, Prof. Nah, episode kali ini kita bahas mengenai makanan agar tidak gemuk nih, Prof. Kemarin kita sudah bahas mengenai lanjutan gemuk, dari episode yang lalu ya. Iya, faktor-faktornya, penyebabnya, dampaknya. Nah, kali ini makanan ini, Prof, untuk mencegah kegemukan itu. Nah, apa aja sih, Prof, makanan yang direkomendasikan? Ya, makanan yang ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri makanan yang direkomendasikan dimakan lebih banyak untuk mencegah kegemukan ini tentunya yang kaya serat ya. Kaya serat, kalau kaya seratnya juga kaya berbagai komponen yang bermanfaat, gizi dan non gizi, baik itu yang juga antioksidannya kalau lebih bagus lagi, dicirikan oleh yang berwarna-warni ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang relatif kandungan karbohidrat sederhananya, kandungan gula ataupun kandungan lemak trans, ya lemak yang jahat, dan juga kadar natrium di dalam pangan tersebut tidak tinggi gitu ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian sebelumnya kan kita bicarakan juga penting itu soal pengaturan tidak hanya jenis dan jumlah, tapi juga tentang jarak makan. Nah sekarang kita bicara tentang jenis dan jumlah ya. Nah ini ada studi meta-analisis ya, gabungan dari berbagai studi yang telah dilakukan oleh Schlesinger dan kawan-kawan yang cukup memberikan arah buat kita, bukti yang kuat yang mana sesungguhnya yang dia bisa meningkatkan atau maksud saya mempercepat penurunan lemak kalau dia gemuk, atau untuk mencegah agar kita nggak gemuk. Coba deh kita lihat. Jadi ini penelitiannya yang dikelompokkan kelompok-kelompok pangan tadi, ada kelompok biji-bijian, ada kelompok pangan yang sudah ditepung, refined karbohidrat, ada kelompok pangan sumber protein, dan lain sebagainya, termasuk nanti juga ada makanan dan minuman yang bergula, minuman yang manis ya. Nah, dari review yang dilakukan dan meta-analisis oleh Schlesinger ini, yuk kita lihat. Pertama misalnya yang bisa secara nyata menurunkan lemak tubuh tadi adalah biji-bijian utuh. Whole grain itu bijian utuh. Contohnya apa? Kalau kita sarapan dengan jagung rebus, itu berarti kita sarapan dengan bijian utuh. Kalau kita juga ada jenis sereal lain yang secara komersial ya, juga ada yang dengan berbagai bentuk, ada yang udah digeprek seperti emping ya. Jadi sebenarnya dia adalah gandum digeprek gitu ya. Ada juga oat yang digeprek gitu ya. Dan masa kecil saya dulu di Riau Pekanbaru ada juga beras ketan hitam yang digeprek. Ya, itu juga whole grain ya. Jadi dia tidak digiling. Jadi tepung gitu. Kemudian kacang-kacangan juga whole grain. Makan bubur kacang hijau itu whole grain. Makan kacang apa lagi? Ya. Kacang merah. Ya, kacang merah, kacang putih. Ya, kacang merah populer di kita ya, bisa sebagai campuran es, bisa juga untuk dimakan. Kemudian juga yang berserat lain selain whole grain aja juga umbi-umbian. Tapi ini whole grain. Nah,
Tapi tidak berarti juga asal dimakan sebanyak mungkin kemudian jadi bisa mencegah kegemukan, enggak ya. Buat orang tertentu ya seperti di gambar ini misalnya. Jadi pada umumnya ya ini median ya. Median itu batas 50% dari subjek, 50%. Saat 51% sampai 100% ini dari 0 sampai 50%, separuh bagi 2 subjek. Jadi kalau 50 gram sehari ya itu bagi sebagian besar orang itu menurunkan. Ini sedikit efek menurunkannya, ya. Tapi sampai dia kurang lebih sekitar 80 gram, ya, itu mulai meningkatkan. Ya, artinya juga whole grain mentang-mentang itu banyak serat, banyak antioksidan, kemudian di samping juga ada protein, karbohidrat dalamnya. Terus dimakan sebanyak mungkin, enggak juga, ya. Jadi secara umum tuh sampai 80 gram itu menurunkan sehari. 80 gram sehari loh, bukan sepagi ya. Jadi 3 kali ya, makan. Dan buat orang-orang tertentu, nah ini kita perlu mempelajari respon tubuh kita. Sampai dia 150 gram pun masih menurunkan, ya, bisa menurunkan lemak tubuh. Ini sebenarnya derajat penurunan lemak tubuhnya, risikonya. Ya. Nah, karena itu mulailah dari 50 gram. Kemudian kalau ternyata kita tambah, ternyata juga berefek menurunkan berat badan, bukan menambah berat badan, lemak tubuh, maka kita tingkatkan. Tapi kalau ternyata menambah lemak tubuh, ya udah stop aja sampai, karena ini memang sebagian orang, ini kurang lebih 25% orang populasi itu akan, kalau lebih dari 80 gram akan meningkatkan lemak tubuh. Ya, jadi penting kita memahami apa yang kita makan dan efeknya kita rasakan pada diri kita. Jangan mentang-mentang selebriti, influencer itu makan 200 gram dia jadi langsing. Mungkin dia tipenya tipe ini, kita bukan tipe seperti dia gitu ya. Jadi lebih baik kita introspeksi diri. Secara klinis kita sebenarnya adalah laboratorium yang paling berharga buat kita. Belum tentu akan berlaku pada orang lain. Gitu tadi, ya. Jadi 50 gram itu kira-kira seperti apa ya? Ya, ini kebetulan gambarnya gambar berwarna putih ya, tidak berarti ini nasi putih. Tapi andaikan serealia tadi kita olah, kurang lebih ya sebanyak ini sekitar 75 gram ini ya. Jadi bisa kebayang 50 gram itu berapa. Dan kalau memang kita tadi bisa masuk kategori seperti ini dari pembelajaran kita berkali-kali berbulan-bulan makan bijian utuh, ya kita bisa tambahkan menjadi 2 kali lipat dari ini gitu ya. Nah, kalau sekarang juga populer ada namanya roti berserat kan ya, roti gandum. Roti di mana serat ditambahkan, enggak roti putih lagi. Ini satu sayat keping ini, satu slice ini sekitar 35-40 gram. Jadi ini 3 keping, ini 105 gram. Artinya kalau kita masuk kategori orang seperti yang di sini, hanya 2 slice saja cukup. Efeknya minimum gini. Tapi kalau kita masuk kategori yang seperti ini, ya 3 slice pun nggak masalah, masih bisa mengendalikan, mengurangi lemak tubuh kita gitu ya. Banyak whole grain yang lain. 1 tongkol jagung ya itu bisa 100 gram. Jadi 1 tongkol kita bisa dimakan langsung, bisa dipipil atau disayat gitu ya dengan pisau tajam, kemudian dijadikan seperti nasi. Itu 1 tongkol tergantung ukuran besarnya, sedang gitu ya bisa 100 gram itu. Jadi banyak alternatif. Bubur kacang hijau. Nah, hanya kalau kita beli bubur kacang hijau komersial itu biasanya pelit tukangnya kan, karena ingin banyak untung ya. Mungkin hanya 10 gram itu jadi satu mangkok. Tapi kalau kita buat di rumah ya, 1 mangkok itu bisa 50 gram biji kacang hijau yang whole grain ya. Bisa 30-50 gram 1 mangkok. Tapi kalau kita jajan ya, kecuali kita minta khusus, Bang atau Mang atau Mas, tolong saya dibanyakin kacang hijaunya, saya bayar double misalnya gitu ya. Kadang-kadang saya pernah trik gitu juga.
Itu untuk yang whole grain. Ya, terus beras tumbuk sebenarnya bagian juga whole grain ya, beras tumbuk. Tapi sekarang kan sudah langka ya. Iya, benar. Beras yang banyak juga seratnya ya beras merah atau beras hitam. Ya itu tadi satu kaitannya dengan biji-bijian utuh. Kemudian satu lagi coba ditunjukkan yang sayur-sayuran ya. Jadi sayur ini sungguh banyak ragamnya ya. Tapi sayuran yang berserat biasanya sayuran daun. Ada juga kan sayur itu sayur buah ya. Sayur yang dari buah ya, ketimun, seratnya sedikit dibanding sayur daun. Ada sayur akar ya, seratnya juga biasanya nggak sebanyak sayur daun, tapi lebih banyak dibanding sayur buah. Dan kalau di Jawa Barat tuh banyak sayur buah tuh labusium ya. Iya. Jadi airnya banyak, seratnya sebenarnya sedikit, tapi kalau untuk mengganjal itu lumayan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud ini pada umumnya adalah sayuran-sayuran, dan lebih baik lagi tentunya sayuran tadi berwarna-warni ya. Ada sayuran ungu, ada sayuran kuning, ada sayuran coklat, ada sayuran hijau. Itu akan lebih bagus, ada kombinasi berbagai komponen bermanfaat di dalamnya. Nah, ada orang tertentu memang ya, dia ketika mengkonsumsi sayuran sampai 200 gram itu ada sedikit resiko meningkatkan timbunan lemak. Tapi sebagian besar orang, 75% orang itu selalu menurunkan. Bahkan untuk orang tertentu dia sampai 400 gram pun sehari dikonsumsi. 400 gram itu kalau satu mangkok tadi 75 gram. Ini bukan nggak dihitung kuahnya loh ya. Ini sayurannya. Kan kalau sayur asam, sayur bobor itu kan kuahnya kan banyak ya. Jadi banyak. Ini sayurnya yang dihitung ya. Karena itu di dalam gizi seimbang kita dianjurkan makan 250 gram ya sayur setiap hari. Jadi kurang lebih angkanya di sini ya. Ya, artinya ini sebagian besar orang ya dengan membiasakan makan 250 gram sayur itu menurunkan resiko menurunkan lemaknya tadi, lemak tubuhnya. Tapi ada sebagian kecil orang, ini sekitar 25% orang ya makan sayur sampai 200 gram bisa. Tapi kalau dia makan hanya 50 gram 100 gram sehari ya masih nggak ada efek lah, nggak tambah gemuk, nggak tambah kurus. Ya, jadi lagi-lagi penting kita menjadikan tubuh kita ini sebagai laboratorium pengamatan kehidupan kita sehari-hari dalam kaitannya dengan pengendalian lemak tubuh tadi. Sayur. Ya ini sayur. Berikutnya ada lagi buah ya. Nah buah beda efeknya terhadap sayur ya. Kalau buah ini separuh orang setelah lebih dari 300 gram itu meningkatkan timbunan lemak. Nah ini memang kenapa? Karena tadi bagaimanapun fruktosa, glukosa itu akan diubah menjadi glukosa darah kan ya. Karena itu di dalam pesan gizi seimbang oleh Kementerian Kesehatan yang saya ikut di dalam tim perumusannya, salah satunya waktu itu perbanyak makan sayur ya dan cukup buah. Nah, kenapa kok istilahnya tuh beda? Banyak makan sayur tapi yang untuk buah cukupi. Nah, cukupi tadi kalau kita kembali ke konsensus di Gizi Seimbang Indonesia untuk orang remaja dan dewasa, ini tadi yang kita bicarakan untuk remaja dewasa ya, bukan untuk anak-anak, bukan untuk ibu hamil ya. Itu 200 gram buah. Artinya pada kondisi 200 itu dia menurunkan ya lemak tubuh. Tapi kalau dia lebih, bagi orang tertentu, separuh orang ketika sampai 300 ya itu masih menurunkan, tapi selanjutnya ada orang makan pepaya setiap hari 1 buah 1 kilo itu ya, berarti 1000 gram itu bisa aja tetap naik ya, dengan asumsi tadi bahwa dia tetap makan makanan pokok, makan lauk beda ya. Kalau orang hanya makan buah doang, tapi apa yang dimaksud di sini dia makan tadi beragam ya, ada makan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buahnya gitu ya. Jadi lagi-lagi ketika kita berhadapan dengan aneka ragam makanan
itu bagus aneka ragam, tapi tetap jumlahnya tetap harus dibatasi. Ya, oke. Ini untuk tadi buah. Ya, Prof. Kemudian yang keempat untuk ikan. Nah, inilah pangan yang maha dahsyat ya. Berapapun dimakan dia cenderung menurunkan ya. Ya ini kan. Tapi efek penurunannya beragam. Ada orang tertentu efeknya kecil. Ada 80% orang di sini itu efeknya besar. Jadi kalau kita makan ini daging ikan loh ya, bukan dengan tulangnya. Jadi kalau kita makan ikan seperti di masakan Padang itu, yang biasa dibakar, digoreng itu ikan apa namanya? Ikan kembung. Iya, ikan kembung. Ya itu kalau dagingnya saya diambil tuh nggak sampai 50 gram. Ya sekitar 40 gram. Artinya 2 ikan kembung ya 80 itu. Itu nggak menyebabkan, tergantung memang lagi-lagi cara pengolahan dan cara masak. Kalau tadi pengolahannya pakai minyak jelantah ya. Ya cenderung misalnya ada lemak jenuh yang jahat dan berbagai free radikal penjahat-penjahat bebas di sana dan juga lemak trans, ya itu yang menyebabkan nanti berisiko inflamasi, berisiko kemudian. Tapi daging ikannya ya, enggak. Jadi tetap cara pengolahan jadi pertimbangan ya. Kalau buah kan biasanya enggak diolah ya. Tapi ada juga orang ngandelin buah kaleng. Nah ini akan beda lagi karena biasanya ditambah gula ya. Nah itu glukosa yang ditambahkan bisa jadi berkali lipat yang ada di buah segar tadi. Jadi kita negara Indonesia negara maritim, negara kelautan, ikan ada di darat, ada di laut, nggak ada di udara sih ya. Kecuali naik pesawat ada. Nah, itu menyebabkan hal yang bagus kebiasaan makan ikan tadi. Lagi-lagi ada anak-anak nggak suka makan ikan karena ketika ibu hamil nggak suka makan ikan atau ketika kecil nggak dikenalkan. Nah ini sebenarnya suatu hal yang bagus kalau kita ingin mengurangi lemak tubuh ya. Dan otak anak juga jadi bagus ya karena jenis lemaknya, apalagi tadi kalau dia dipepes atau itu dibakar tapi nggak gosong gitu ya, atau tadi di suwir, ditumis dan sebagainya, digoreng tidak dengan minyak yang dipakai berkali-kali. Jadi ini ya Prof untuk ikan. Ya jadi tadi kita bicara bijian utuh, kita bicara sayur, kemudian kita bicara buah, kemudian ikan. Ini 4 kelompok pangan yang sangat dianjurkan, tapi lagi-lagi jumlahnya penting dan pengolahannya penting untuk diperhatikan. Ada lagi sebenarnya yang dia termasuk dalam kelompok yang agak conflicting ya. Jadi untuk sebagian orang dia menurunkan, untuk sebagian orang lagi dia meningkatkan lemak tubuh. Saya kira tunggu nanti pada episode selanjutnya. Makanan apa yang meningkatkan lemak tubuh? Lemak tubuh, ya. Kalau tadi yang untuk menurunkan, nanti ada yang untuk meningkatkannya juga nih, Prof. Iya. Nah, Prof, apa ada pangan yang dianjurkan gitu, Prof, selain 4 ini, Prof? Ya ini kan jumlah jenis. Lagi satu lagi itu cara. Oh, cara. Waktu makannya. Ya, tadi cara ngolah sudah, cara makannya tentu yang berbeda. Satu lagi waktu makan. Waktu makannya. Ya, apapun kalau berlebihan itu kan nggak baik. Apapun kalau dimakan dalam waktu pendek berkali-kali, frekuensinya banyak juga nggak baik. Karena itu tergantung kondisi tubuh sebenarnya. Kalau ini kan harapan kita mencegah. Kalau udah terjadi gemuk ya perlu diatur lagi, termasuk waktu makannya dan juga bagaimana posisi minum di sana. Karena minum pun dengan air putih udah jelas tuh minuman gak ada kalori kan. Tapi dia juga fungsinya meningkatkan oksidasi metabolisme lemak, pemecahan lemak gitu ya. Apalagi disertai dengan olahraga. Jadi ini kan bagian bahwa pendekatan non pangannya ada lagi kan, aktivitas fisik, tidur yang cukup, less stress, minimal dari paparan polusi udara dari makanan minuman ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya kita udah bicarakan. Iya sudah dibicarakan. Nanti bisa dicek ya Prof ya di episode yang waktu itu. Nah, baik Prof, mungkin segitu dulu ya Prof untuk episode kali ini mengenai makanan agar tidak gemuk gitu. Prof tadi ada beberapa, ada whole grain, ada juga sayur buah dan juga ikan ya Prof salah satunya.
dan juga perlu diperhatikan porsinya juga, dan waktu makannya juga, frekuensi, cara pengolahan, dan juga cara makannya, dan juga kenali diri sendiri dulu juga sebagai ya laboratorium laboratorium juga batasnya segimana sih gitu ya Prof. Baik, terima kasih Prof. Ferdin atas episode-nya kali ini. Sharing ilmunya sangat bermanfaat untuk sobat saya semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga episode terbaru Lini Podcast yang ada di channel YouTube Lini Sehat, dan juga bisa dicek di website Lini Sehat juga ya. Jangan lupa untuk di komen. Tetap jaga kesehatan di mana sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.